Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Aldiono selaku Ketua Kelompok Tani Bangkit yang berlokasi di Padukuhan Wonosari, Kalurahan Semoyo, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2020 yang lalu, kami diperkenalkan oleh tim dari Lazismu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tanaman sereh wangi. Setelah itu kita coba, kita tanam, kita kembangkan. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Tanaman itu bisa berkembang dengan baik di daerah Kapanewon Patok. Setelah tanaman itu berhasil tumbuh dengan baik dan subur, ini ada tindak lanjut dari Lazismu Provinsi berupa pemberian hibah alat penyulingan. Untuk proses menghasilkan minyak atsiri sereh wangi itu diawali, yang pertama adalah pemanenan daun sereh wangi. Setelah pemanenan kita arit, lalu kita pilah untuk memisahkan antara tanaman-tanaman gulma yang mungkin ikut terpanen oleh para petani. Nah, setelah itu kita timbang untuk menentukan agar jumlah daun sereh yang kita suling itu betul-betul akurat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yaitu kapasitas kita sekali menyuling adalah 3 kuintal daun sereh wangi. Untuk mendapatkan hasil minyak atsiri sereh wangi, kalau tanaman di musim hujan itu rata-rata sekali menyuling menghasilkan 1,5 liter sampai 2 liter. Tapi kalau di musim kemarau seperti sekarang ini, antara bulan Agustus sampai dengan November, itu bisa menghasilkan 2 liter sampai 3 liter minyak atsiri sereh wangi. Karena apa beda? Karena kalau di musim penghujan itu kadar airnya masih sangat tinggi. Tapi kalau di musim kemarau seperti sekarang ini, kadar airnya sangat sedikit. Jadi yang terkandung hanya minyak atsiri sereh wangi. Setelah kita timbang, kita masukkan di ketel penyulingan yang ada di belakang ini. Kita masukkan sejumlah 3 kuintal daun. Setelah selesai memasukkan bahan baku, langsung kita tutup dengan tutup yang sudah disediakan. Yaitu harus ditutup, itu harus dilapisi dengan istilahnya seal. Agar apa? Tidak ada uap minyak yang keluar dari selain dari pipa yang sudah kami sediakan, agar bisa hasilnya bisa maksimal. Mulai keluar minyak itu rata-rata setelah kita masak kurang lebih 2 jam. 2 jam pertama itu biasanya sudah mulai keluar minyak, sudah mulai menetes, dan itu kita tunggu rata-rata 4 sampai 6 jam berikutnya, itu baru habis minyak yang kita suling. Untuk menentukan habis dan tidaknya itu nanti akan kelihatan. Di air yang keluar itu kalau masih kelihatan ada kandungan minyak, ya berarti masih perlu dilanjutkan pengapiannya. Tapi kalau sudah hanya air, ya sudah, berarti sudah habis minyaknya. Dan yang lebih menarik lagi dari proses penyulingan sereh wangi ini, ternyata tidak ada limbah yang terbuang sama sekali. Baik itu limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat itu bisa kita jadikan yang pertama sebagai atap gazebo atau sirap. Yang kedua bisa kita jadikan sebagai pakan ternak. Jadi kalau daun sereh yang habis disuling masih basah, masih mungkin ya bisa dikatakan empuk, itu sapi sangat lahap sekali. Dan yang kedua, sisa-sisa yang tidak digunakan untuk sirap, tidak digunakan untuk pakan ternak,
itu kita cacah lagi, kita chopper lembut, kita campurkan dengan pupuk kandang yang ada, baik itu kotoran sapi maupun kotoran kambing, menjadi pupuk bokasi yang sangat bagus sekali. Dan itu bisa dibuktikan, itu tanaman yang ada di belakang saya itu betul-betul semua menggunakan pupuk dari cacahan daun serai wangi dan dicampur dengan kotoran sapi ataupun kambing. Terus yang limbah cairnya ini kita jadikan sebagai pestisida nabati. Pestisida nabati itu untuk menyemprot hama tanaman yang ada di tanaman sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Insya Allah semut, ada kutu putih dan lain-lain itu dia akan tidak kerasan di tanaman itu karena memang baunya ini masih sangat menyengat. Jadi ini limbah cair ini adalah uap air yang keluar bersama minyak atsiri serai wangi. Nanti akan terpisah sendiri. Nanti minyaknya ada di sebelah atas ya. Terus airnya akan di sebelah bawah. Nanti akan kita dipisah secara otomatis. Jadi ini minyak apa ya? Minyak atsiri serai wanginya seperti ini. Ini dalam rangka untuk memperkenalkan kepada warga masyarakat. Kita coba kemasi kecil-kecil seperti ini. Kita kemasi kecil-kecil seperti ini. Ini isinya 10 ml kurang lebih. Ini fungsinya bisa untuk sakit kepala, pusing, perut kembung, pegel-pegel. Coba kita olesi dengan minyak ini, insya Allah akan membantu meredakan, termasuk yang sudah banyak pengalaman. Itu kemarin ada temen yang digigit dientup tawon, disengat tawon, itu diolesin dengan minyak atsiri serai wangi ini, ternyata langsung hilang sakitnya, jadi langsung sembuh. Itu sudah banyak yang membuktikan, termasuk kalau jengking dan lain sebagainya itu nggak sampai nyangklak di sini, cuman ngunder kalau diolesi dengan minyak atsiri ini. Tanaman serai wangi ini tanaman yang sangat mudah untuk dibudidaya. Untuk masa panennya itu dari tanam pertama itu bisa kita panen setelah berumur kurang lebih 6 bulan. 6 bulan kita panen, kita arit, kita suling. Setelah itu setiap 3 bulan berikutnya bisa kita panen kembali. Jadi petani untuk tahun pertama bisa panen 3 kali dalam setahun, dan untuk tahun berikutnya bisa panen 4 kali setiap tahunnya. Untuk rata-rata jumlah berat daun serai wangi itu satu rumpunnya rata-rata 1 kilo per rumpun. Jadi kita tinggal ngitung mau nanam berapa rumpun, ya monggo terserah sesuai dengan luasan lahan dari Bapak Ibu petani semuanya. Jadi kalau misalnya kita menanam 1000 rumpun, kalau rata-rata menghasilkan per rumpunnya itu 1 kilo, berarti 1000 kilo. 1000 kilo itu sama dengan 1 ton. Untuk mendapatkan minyak atsiri 1 liter ini, kita membutuhkan, kalau musim kemarau itu cukup 1 kintal sudah mendapatkan 1 liter. Tapi kalau musim penghujan mungkin bisa 1,5 kintal ataupun lebih. Jadi tidak bisa standar hasilnya karena kadar airnya kan tidak sama antara musim kemarau dengan musim penghujan. Kami mendapatkan pelatihan bersama anggota kelompok untuk membuat produk turunan yang berupa sabun herbal serai wangi. Ini manfaatnya luar biasa. Ini bisa membersihkan suhu tubuh, untuk mencegah gatal-gatal, juga bisa menghaluskan kulit karena memang ini betul-betul herbal. Tapi dalam proses itu tidak bisa langsung digunakan, kita harus menunggu inkubasi kurang lebih 3 minggu baru bisa digunakan. Ini campurannya diantaranya ada minyak zaitun, minyak atsiri serai wangi, ada minyak kelapa, ada minyak jarak, terus ada bahan lainnya.